Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi hari ini tanggal 3 Juni 2023. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita. Yesus sangat baik. Yesus katakan, Yesusku luar biasa baiknya. Kita dipelihara sama Tuhan, Bapak Ibu. Bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi untuk yang sehat. Ini masih petang, saya sampaikan firman Tuhan, kirim firman Tuhan. Masih gelap, saya belum tidur karena sebentar saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Dan saya mau banyak bergaul karib dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkatakan juga dalam Markus 1:35, masih gelap Yesus bangun. Dan Yesus itu bukan bangun di situ ya saudara. Dan Yesus tidak pernah tidur, saya mau baca di sini ya. Jadi masih gelap Yesus untuk berdoa. Coba saya mau baca dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Jadi cinta berdoa dan Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna buat kita semua. Saya mau baca ini. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia bangun di sini dalam arti bangkit, bukan dari tidur. Saya percaya Yesus itu tidak tidur kayak kita tidur ngorok, tidak saudara. Tapi Yesus bangun arti bangun, bangkit. Mari kita mau selalu bangun, bangkit. Rohani kita harus bangun bagi Tuhan Yesus. Membangun persekutuan dengan Tuhan, bangun di sini, membangun persekutuan dengan Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pribadi yang lain, hanya Dia. Kita mencintai Yesus. Saya dengan semangat melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Saya tidak mau patah semangat. Semangat seperti dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani pekerjaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang maju melayani pekerjaan Tuhan, jangan pernah patah semangat. Katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku baik. Dan kita ingat selalu cintanya Yesus. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya cintanya Tuhan. Dan cintanya Tuhan dahsyat, kekal sampai selama-lamanya. Bahkan akan membawa kita kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Katakan, saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian. Alaiku baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, menyembuhkan, sediakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kasih karunia kepadaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, haleluya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kasihnya kepada kita semua. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Yesus dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, haleluya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya.
dalamlah Yesus itu baik. Dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2 dan Mazmur 118 demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya hebat atas kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, luar biasa. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus agung dan mulia. Haleluya. Yesusku luar biasa, hebat atas kita. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan pikiran dan hatiku. Izinkanlah kami Bapa untuk baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Haleluya. Pakailah ya Tuhan Yesus hidupku ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Haleluya. Agar banyak jiwa-jiwa bertobat, hidup di dalam firman Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua kilafku Bapa. Yesusku sangat baik, sangat cinta kepada kami semua Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Tuhan Yesus memberkati seberapa anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Semua diberkati dalam nama Yesus. Roh Kudus bersama kami berfirman Bapa. Kami siap tuh dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Besar kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mazmur 118. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita imani dan kita imani ternyata benar-benar kita alami kasih setiap Tuhan itu kekal selama-lamanya. Berarti sampai masuk surga, ya. Berarti firman Tuhan, janji Tuhan, kerinduan dari Tuhan supaya setiap kita masuk di dalam kerajaan surga. Seperti dalam 2 Petrus 3:9.
Tuhan menghendaki semuanya bertobat. Tidak satu pun yang binasa, tapi semua bertobat masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku adalah Uru besar, ada Tuhan maksudnya, memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apa artinya? Mari kita bahas sama-sama supaya kita paham firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan semalam kita sudah selesai. Kita baca Yesaya pasal 41 dari ayat 1 sampai 20. Dan pagi ini kita selesaikan pasal 41. Kita baca dari ayat 21 sampai 29. Supaya nanti malam kita lanjutkan kembali Yesaya pasal 42. Terus kita lakukan dengan setia Bapak. Jangan pernah malas. Jangan ikutin daging. Kalau ikutin daging malas baca firman itu daging. Kalau kita selamanya ikutin daging, jadilah daging dosa. Ya. Maka firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Firman-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau hidup kita tidak ada firman, berarti pasti berbuat dosa. Pasti itu jelas ya. Karena kebenaran itu hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Kalau kita tidak ada kebenaran Tuhan, mana ada sumber kebenaran lain? Tidak ada. Sumber kebenaran hanya datang dari Yesus Kristus, yang adalah sumber kejahatan, sumber kebohongan manusia dan iblis, sumber bohong, sumber kejahatan, sumber malapetaka itu iblis. Tapi kita semua bersumber kepada Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Yesus. Di situ Tuhan akan memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Amin. Saya mau baca Yesaya pasal 41 ayat 21 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alas-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang terjadi, nubuat yang dahulu. Beritahukan apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kami ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Tantangan Tuhan kepada manusia. Coba ajukan perkaramu, firman Tuhan. Kemukakan alas-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Ini firman Tuhan ditantang manusia. Bisa saudara memberikan penjelasan, memberitahukan kepada kita apa yang terjadi hari esok, nubuat segala macam. Tidak bisa saudara. Bisa di ayat 23. Beritahukan hal yang akan datang kemudian, bisa kita? Tidak bisa. Ya, kita saja untuk besok, anugerah Tuhan kalau kita bisa hidup sampai saat ini, besok dan seterusnya. Oleh itu mari kita menghargai dan takut sama Tuhan. Jadi artinya kita rendah hati. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa kita ini cacing di hadapan Tuhan. Ulat Israel belajar rendah hati sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Hormat sama Tuhan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sudah 2 tahun setengah ini. Yuk pakai YouTube pagi malam. Atas izin Tuhan terjadi COVID. Itu kan peristiwa COVID itu. Dari awal 2020, 2021. Sampai saat ini masih ada COVID, tapi sudah puji Tuhan. Sudah rendah sekali karena Tuhan sudah tolong kita. Ini bukti nyata. Supaya kita bertobat. Hidup takut akan Tuhan. Dan hidup rendah hati. Dan hidup di dalam firman Tuhan. Terus berikutnya saya mau baca ayat 24. Sesungguhnya kamu adalah seperti tidak ada. Dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang memilih kamu adalah kejijikan. Orang yang sombong di hadapan Tuhan dianggap tidak ada kejijikan di hadapan Tuhan. Maka Allah itu belajar kita rendah hati, kita takut sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan 25, aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapa yang memberitahukannya dari mulanya sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarlah dia. Sungguh tidak ada orang memberitahukannya, tidak ada orang mengabarkannya, tidak ada orang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Yang jelas tidak ada orang yang seperti Tuhan, tidak ada. Ya hanya Dia Yesus satu-satunya. Belajar kita rendah hati, sumber kekuatan, sumber pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Ayat 27, sebagai yang pertama aku memberitahukan ini kepada Sion, dan aku memberikan orang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Amin. Artinya Tuhan memberikan berkat, memberikan sesuatu kepada orang yang memberikan kabar baik kepada Yerusalem. Yerusalem bicara the city of peace. Artinya orang yang memberikan kabar baik.
yang memberikan damai sejahtera, Yerusalem damai sejahtera, itu diberkati sama Tuhan. Contoh, salah satu para hamba-hamba Tuhan, setiap kita, termasuk saya, memberikan kabar baik. Firman Tuhan kabar baik. Firman Injil itu ada kabar baik, memberikan damai sejahtera, memberikan harapan buat kita. Dan kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan angkat kita. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ayat 28. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberikan petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekali ini mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesian. Amin. Patung-patung itu yang disembah manusia itu sia-sia belaka. Patung-patung itu dari batu pahatan, itu yang bikin siapa manusia. Bisa berbicara, bisa menolong kita, hancur bisa. Ya, menolong kita nggak bisa, hancur, biasa dipukul dan hancur, selesai. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang kekal. Dia juru selamat kita, dia Bapa kita. Oleh itu mari kita rendah hati, takut sama Tuhan. Ya, oleh itu gunakan waktu hidupmu, jangan buat kedagingan, jangan perkara dunia. Kita hidup sampai detik ini anugerah Tuhan. Maka besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mencari Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memberkati. Seperti firman Tuhan sebagai terakhir, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Saya mau baca Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya prioritaskan Tuhan, cari Tuhan nomor satu. Kalau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kebutuhan kita Tuhan akan cukupkan. Ya, lihat ini firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Saya dapat ayat dari firman Tuhan lagi, supaya kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, karena Yesus itu sangat baik, dia tidak pernah tinggalkan kita. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan, kita punya Yesus yang baik. Karena Yesus yang baik berjanji. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan maha kaya, maha mulia, maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala-galanya, asal kita mau berpaut kepada Tuhan. Asal senantiasa kita mau bersandar kepada Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman. Saya tidak pernah bosan. Selalu siang malam selalu saya berkata, supaya kita iling, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah Kristen tenanan, bukan jadi Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan yang cinta Tuhan. Seperti saya dengan semangat yang tinggi mengajak Bapak Ibu, ayo kita bergandengan tangan, ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadilah pelaku firman Tuhan, buatlah hati Tuhan senang, jadilah hidup menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga nanti kalau kita sama-sama, sangkakala berbunyi, kita diangkat, rapture, masuk di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebab Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, tadi firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20 dikatakan, dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, kemarin, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Haleluya.
tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin, haleluya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Yesusku, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari setiap kita beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Yesus, sumber kehidupan kita, sumber pengharapan, sumber segala-galanya. Itu hanya datang dari Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.